Demonstrasi bagi memperlukan ilah Gaza. Kami TNI sedang membagikan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. TNI bersama sekutu militernya dari Rusia secara resmi mengumumkan kemenangan penuh setelah merebut kembali seluruh wilayah Gaza dalam operasi gabungan yang dikonfirmasi menewaskan total 103 tentara Israel. Pernyataan ini disampaikan dalam laporan Komando Gabungan yang dirilis pada dini hari, menegaskan bahwa seluruh titik pertahanan terakhir Israel di Gaza telah dinyatakan jatuh sepenuhnya dan tidak ada lagi area yang berada di bawah kendali IDF. Otoritas operasi menekankan bahwa keberhasilan ini diperoleh melalui serangkaian manuver langsung yang melibatkan unit darat, dukungan lapis baja berat, serta koordinasi udara yang dipimpin secara terpadu oleh Komando TNI dan Rusia. Laporan awal menyebutkan bahwa seluruh sektor yang sebelumnya menjadi pusat kekuatan militer Israel di Gaza, termasuk zona logistik, pos komando taktis, dan 2 koridor pertahanan barat, telah diamankan melalui tekanan simultan dari 3 jalur operasi yang berjalan paralel. Pihak Komando TNI menegaskan bahwa prioritas utama sejak awal adalah memastikan setiap garis pergerakan IDF dapat diputus secara efektif, sehingga penguasaan wilayah dapat dilakukan tanpa memberikan kesempatan serangan balasan yang signifikan. Rusia melalui unit penasihat dan dukungan tempurnya menambahkan bahwa operasi ini dinilai sebagai salah satu operasi terpadu paling efisien yang pernah mereka jalankan bersama mitra Asia. Konfirmasi jumlah korban di pihak Israel sebanyak 103 tentara tewas disebutkan bersumber dari penghitungan resmi lapangan yang telah diverifikasi oleh tim gabungan. Angka tersebut mencakup pasukan yang terlibat dalam pertempuran langsung di area perkotaan, unit pertahanan perbatasan, serta prajurit yang sebelumnya diposisikan untuk mempertahankan titik-titik kritis di pusat Gaza. Tidak ada penundaan dalam publikasi data karena Komando Gabungan menilai bahwa penyampaian angka tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran faktual mengenai skala operasi. Dalam pernyataan yang sama, TNI menegaskan bahwa seluruh perimeter keamanan kini berada di bawah kendali penuh, mempercepat proses transisi ke fase stabilisasi yang akan melibatkan unit teknik, unit intelijen, serta tim pengamanan rute. Rusia juga mengkonfirmasi bahwa sejumlah aset militernya tetap akan berada di Gaza untuk memastikan proses stabilisasi berlangsung tanpa gangguan dan mencegah setiap upaya penyusupan atau penguatan kembali unsur-unsur Israel. Pusat Analisis Operasi menilai bahwa hasil ini menandai perubahan kontrol paling signifikan di kawasan tersebut dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena seluruh garis operasional Israel runtuh dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan perkiraan awal. Komando Gabungan menyampaikan bahwa laporan detail mengenai fase-fase pertempuran, struktur koordinasi, dan hasil evaluasi taktis akan dipublikasikan pada laporan lanjutan. Pusat Komando Gabungan TNI Rusia merilis penjelasan teknis mengenai bagaimana seluruh wilayah Gaza dapat direbut kembali dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan skenario awal yang disiapkan oleh analis militer. Dari laporan tersebut, operasi ini dikategorikan sebagai operasi dengan progres maju paling stabil karena tidak ada sektor yang mengalami keterlambatan signifikan selama manuver berlangsung. Keberhasilan dianggap ditentukan oleh 2 faktor utama, pemetaan intelijen yang akurat terhadap pola pertahanan IDF dan penggunaan kombinasi kekuatan lapis baja, dukungan artileri jarak jauh, serta unit serbu cepat yang dimobilisasi secara simultan. Koridor utara menjadi fokus awal, karena di area itulah Israel menempatkan sebagian besar unit pertahanan mekanisnya. TNI menempatkan satuan infanteri mekanis yang diperkuat kendaraan lapis baja berat dan unit tempur taktis Rusia untuk memutus jalur pergerakan Israel. Laporan lapangan menunjukkan bahwa perlawanan di sektor ini melemah hanya dalam beberapa jam setelah tembok pertahanan dilumpuhkan oleh tembakan presisi jarak jauh. Pos logistik dan pusat komunikasi Israel di wilayah tersebut direbut lebih cepat dari rencana, memungkinkan pasukan gabungan bergerak ke pusat kota tanpa mendapati hambatan berat. Sementara itu di sektor timur, Rusia mengambil alih kepemimpinan operasional dengan mengandalkan kendaraan tempur berat dan dukungan UAV pengintai untuk mengidentifikasi jalur penyusupan IDF. PNI kemudian memaksimalkan data tersebut untuk memulai serangan cepat ke 2 titik komando IDF yang sebelumnya menjadi pengatur rotasi pasukan Israel. Kendali atas sektor timur dinyatakan penuh hanya beberapa saat sebelum masuknya gelombang kedua pasukan gabungan yang bertugas mengamankan rute-rute penghubung utama.
Sektor selatan menjadi area dengan tingkat resistensi tertinggi karena Israel mempertahankan sejumlah bunker bawah tanah yang difungsikan sebagai pusat komando cadangan. Namun, laporan menunjukkan bahwa penggunaan serangan presisi berlapis yang dikoordinasikan antara baterai artileri TNI dan sistem peluncur Rusia berhasil membuka celah masuk bagi unit serbu. Hasilnya, seluruh area selatan dapat diamankan tanpa perlu memperpanjang durasi pertempuran atau menimbulkan kerugian tambahan di pihak pasukan gabungan. Berdasarkan laporan evaluasi, keberhasilan perebutan seluruh sektor Gaza dilakukan tanpa jeda operasional karena setiap pasukan bergerak menurut jadwal yang telah dipetakan komando. Data ini memperkuat pernyataan resmi bahwa operasi gabungan berjalan dengan disiplin taktis tinggi dan kemampuan analisis real-time yang konsisten selama operasi berlangsung. Pusat Analisis Gabungan memastikan bahwa seluruh hasil intelijen yang dikumpulkan sepanjang operasi akan digunakan sebagai referensi untuk penguatan kontrol wilayah pada fase berikutnya. Komando Gabungan TNI Rusia menyampaikan bahwa struktur pengendalian operasi dirancang sejak awal untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan setiap unit dapat bergerak tanpa menunggu instruksi lanjutan yang memperlambat progres pertempuran. Dalam laporan operasional yang dirilis setelah wilayah Gaza dinyatakan sepenuhnya dikuasai, dijelaskan bahwa keberhasilan operasi ini bergantung pada penempatan komando berlapis yang mengatur jalannya serangan dari 3 pusat kendali. Pusat Kendali Utama TNI, Pos Kendali Taktis Rusia, dan Pusat Integrasi Intelijen Gabungan. Pusat Kendali Utama TNI bertugas mengkoordinasikan pergerakan darat dan memastikan jalur masuk pasukan tetap aman dari potensi serangan balik. Seluruh unit infanteri mekanis, batalion lapis baja serta tim pengamanan rute berada di bawah kendali langsung pos komando ini. TNI juga menempatkan unit pengendali komunikasi yang bertugas menjaga stabilitas saluran data real-time, memungkinkan keputusan taktis dieksekusi tanpa penundaan. Keberadaan sistem komunikasi ini menjadi salah satu alasan mengapa rute penghubung antar sektor bisa dibuka lebih cepat dari estimasi. Sementara itu, Pos Kendali Taktis Rusia memegang peran utama dalam mengatur penggunaan aset berat dan dukungan penembakan jarak jauh. Laporan menyebutkan bahwa sistem artileri, kendaraan tempur berat, dan UAV tempur berada dalam satu wadah komando untuk meminimalkan resiko tembakan tidak sinkron. Rusia juga bertanggung jawab melakukan analisis langsung terhadap pola pergerakan Israel yang kemudian dikirimkan ke TNI sebagai dasar untuk memutus jalur logistik IDF. Integrasi ini membuat setiap serangan terkoordinasi berjalan tanpa celah yang dapat dimanfaatkan pasukan Israel. Unit ketiga, yaitu Pusat Integrasi Intelijen Gabungan, terdiri dari tim analis TNI dan Rusia yang bertugas menyatukan seluruh data pengintaian, pemetaan target, serta pemantauan komunikasi musuh. Unit ini berfungsi sebagai penghubung utama antara lapangan dan 2 pusat kendali utama, memastikan setiap keputusan strategis didukung data faktual dan bukan asumsi. Pusat ini juga menerima pembaruan situasi dari berbagai sensor lapangan, termasuk radar darat, sensor UAV, dan data pemintaian elektronik yang disaring menjadi laporan taktis siap pakai. Peran unit khusus tidak diabaikan dalam operasi ini. TNI mengerahkan tim anti penyusupan dan unit penjinak rute yang bertugas membersihkan jalur-jalur yang sebelumnya dipasangi perangkat keamanan Israel. Rusia di sisi lain mengirimkan pasukan teknis untuk menangani bunker serta titik pertahanan yang membutuhkan keahlian khusus. Kolaborasi antar unit ini menutup semua ruang gerak Israel untuk membangun kembali posisi defensif. Dengan struktur komando yang berjalan secara paralel dan koordinasi yang terdistribusi rapi, laporan gabungan menyimpulkan bahwa operasi ini menjadi model baru bagi operasi lintas negara yang membutuhkan presisi dan keseragaman instruksi. Evaluasi resmi menyatakan bahwa tanpa konsistensi peran dan pembagian kewenangan yang ketat, penguasaan penuh Gaza tidak mungkin dicapai dalam waktu secepat ini. Laporan gabungan TNI Rusia menegaskan bahwa operasi ini tidak hanya berhasil merebut kembali seluruh wilayah Gaza, tetapi juga menimbulkan perubahan signifikan dalam struktur pertahanan Israel di kawasan tersebut. Dengan 103 tentara Israel tewas selama operasi, pusat-pusat komando utama dan jalur logistik mereka hancur atau sepenuhnya direbut. Komando gabungan menegaskan bahwa seluruh perimeter kini berada di bawah kontrol pasukan gabungan, memungkinkan transisi cepat ke fase stabilisasi dan penguatan keamanan wilayah.
Dampak militer langsung dari operasi ini sangat terlihat. Analisis lapangan menunjukkan bahwa unit-unit Israel yang selamat kini tersebar tanpa koordinasi, sementara sistem pertahanan mereka mengalami kerusakan struktural yang sulit diperbaiki dalam jangka pendek. Beberapa bunker bawah tanah yang sebelumnya digunakan sebagai pusat komando cadangan telah dihancurkan, sementara jalur suplai kritis yang melintasi Gaza kini dikontrol sepenuhnya oleh TNI dan Rusia. Komando gabungan menyatakan bahwa hal ini akan mempersulit Israel dalam membangun kembali kapasitas operasional mereka di wilayah tersebut. Dampak psikologis terhadap pasukan Israel juga signifikan. Laporan menyebutkan bahwa sebagian besar unit mengalami disorientasi taktis dan penurunan moral akibat kehilangan kendali wilayah dan hilangnya rekan-rekan mereka. Pusat Komando Gabungan menilai bahwa kondisi ini memungkinkan pasukan gabungan untuk memanfaatkan momentum dalam memperkuat kontrol dan menegakkan disiplin keamanan. Selain itu, laporan menyebutkan bahwa operasi ini menjadi acuan bagi perencanaan operasi gabungan berikutnya. Dengan memanfaatkan pengalaman lapangan, evaluasi taktis, dan koordinasi komando yang telah berjalan, TNI dan Rusia menekankan bahwa keberhasilan ini menunjukkan kemampuan mereka untuk melaksanakan operasi skala besar dengan hasil optimal dan minim kerugian bagi pihak yang berkoordinasi.